Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai penelitian hukum normatif, empiris, atau sosiologis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Amalia, NIM 8111418350. Mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, mengenai definisi penelitian. Penelitian sendiri berasal dari kata teliti, yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Penelitian hukum atau legal research merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Selanjutnya mengenai penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian ini adalah penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dalam penelitian hukum ini seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau law in book, atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Fungsi dari penelitian hukum normatif ini ada dua. Yang pertama, memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, maupun konflik norma. Yang kedua, mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Sui generis artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Landasan teoritis dalam penelitian ini yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif. Ada berbagai macam pendekatan penelitian hukum normatif. Di antaranya ada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan terakhir pendekatan kasus. Suherjono Sukanto dan Sri Mamuti memberikan penelitian hukum normatif yang mencakup di antaranya: pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum; kedua, penelitian terhadap sistematika hukum; yang ketiga, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; yang keempat, perbandingan hukum; dan terakhir, sejarah hukum. Dan selanjutnya mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris ini penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat atau implementasinya di masyarakat. Nama lain dari penelitian hukum empiris ini yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, law in action. Terdapat berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa penelitian hukum sosiologi ini sama dengan penelitian hukum empiris. Artinya nama lain dari penelitian hukum empiris itu adalah penelitian hukum sosiologis. Namun ada yang mengatakan bahwa sociolegal research ini bukanlah penelitian hukum. Sosiologi hukum sendiri membahas tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan penerapan norma dipelajari dan dikembangkan oleh disiplin ilmu sosial yang beraspekkan hukum. Menurut Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian sosiolegal atau sociolegal research bukanlah penelitian hukum atau legal research. Alasannya jelas, menurut ia kembali lagi kepada fungsi penelitian. Yang hendak dicapai oleh penelitian sosiolegal adalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuai atau tidaknya hipotesis dengan fakta yang berupa data.
Sedangkan penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum? Adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum? Serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum, bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum. Selanjutnya mengenai fungsi data, landasan teoritis, dan pendekatan dari penelitian hukum empiris. Fungsi dari penelitian hukum empiris yaitu memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, baik berupa observasi, wawancara, maupun kuesioner. Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yang terdapat dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum. Sedangkan pendekatan penelitian dalam penelitian hukum empiris ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal, yaitu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Kesimpulannya, penggunaan penelitian ini tergantung kepada keperluannya. Jika yang diperlukan adalah kejelasan tentang perilaku terhadap hukum, maka yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jika yang diperlukan adalah argumentasi hukum, maka yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.